Sebentar lagi kita akan habis tahun 1447 Hijriah ini. Ini sudah masuk bulan haji, bulan yang terakhir atau bulan yang ke-12, yaitu bulan Zulhijjah. Setelah itu baru masuk lagi bulan Muharram, itu tahun baru Hijriah. InsyaAllah akan pada tanggal 17 nanti sudah 1448 Hijriah. Perlu setiap pribadi masing-masing untuk menghitung-hitung, merenungi apa yang telah kita lakukan selama tahun ini. Mana banyak baiknya atau lebih banyak kurang baiknya. Mana banyak kita prasangka yang positif atau lawannya kita banyak prasangka yang praduga yang negatif, baik terhadap diri kita sendiri. Kadang ada juga manusia itu tidak percaya dirinya. Saya mau jadi apa nanti? Saya seorang bapak kepala keluarga, bagaimana ini? Oh, enggak ada perubahan hari ke hari, bulan ke bulan. Enggak percaya diri. Sebagai pengurus RT RW enggak percaya diri. Pengurus masjid juga enggak percaya diri. Ini harus kembali lagi kepada Allah, karena yang menancapkan kepercayaan di dada kita masing-masing adalah pencipta kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Sayyidina Umar bin Khattab, ini Umar ini adalah orang yang bisa menguasai Palestina. Jadi Palestina itu pernah dikuasai pertama oleh Sayyidina Umar, ketika Umar yang menjadi pemimpinnya. Kedua, pernah pada masa Salahuddin Al-Ayyubi juga, ketika Salahuddin Ayyubi yang memimpin peperangan. Sampai sekarang Palestina masih gitu-gitu aja. Tapi kita percaya lagi, saya bilang, kepercayaan yang ada di dada kita masing-masing ini, insya Allah membawa kemenangan bagi mereka yang ada di Gaza. Bisa jadi 2027 atau lebih cepat. Ini adalah Allah yang pentakdir segala sesuatu. Umar waktu itu jumpa dengan seorang perempuan yang sudah tua. Perempuan itu bernama Khawlah binti Sa'labah. Lalu Umar dan rombongannya, maklumlah kalau pemimpin atau presiden kalau berjalan-jalan tentu sama pengawal, kawan-kawannya, pejabat, diberhentikan sama si Khawlah binti Sa'labah. Apa kata Khawlah ini? Ya Umar, hei Umar, qad kunta tud'a Umair. Dulu kamu dipanggil Umair. Umair ini adalah nama Umar ketika waktu kecil. Samalah kita. Kita kadang ada nama panggilan, ada nama Buyung, Ajo, Ujang. Umair adalah panggilan Umar ketika kecil. Dan dia biasa membawa tongkat, mengembala kambing atau domba ke pasar Ukas. Qad kunta tud'a Umair, kata si perempuan ini. Kamu dulunya Umair. Summa qila laka Umar. Lalu sekarang dibilang Umar.
karena sudah hebat dia, dimanapun dia kelahi, atau ketika di pasar itu dia berantam, gulat, menang terus, maka dibilang Umar lagi, enggak Umair lagi. Kembali ke namanya, Umar bin Khattab. Orang takut dengar dia. Summa qila laka amirul mu'minin. Kemudian setelah masuk Islam, lalu setelah Abu Bakar wafat, dialah yang dipanggil Amir. Amir itu adalah ketua, kepalanya atau pemimpinnya orang-orang yang beriman, atau bahasa kitanya presiden. Dari dipanggil Umair, kemudian dipanggil Umar, lalu dipanggil Amirul Mukminin. Fattaqillaha ya Umar, kata perempuan itu. Seorang pemimpin dinasihatinya, dikritiknya. Takutlah kau kepada Allah, hai Umar. Fa innahu man aikona bil maut khafal faut. Kalau orangnya yakin dia akan mati, pasti dia takut kehilangan. Tentulah kita kalau sudah meninggal tentu banyak yang kehilangan. Semua harta yang kita cari hilang, kebun yang kita cari hilang, keluarga juga tidak mungkin masuk ke kuburan bersama kita. Semua yang akan mati takut kehilangan. Fa innahu man aikona bil hisab khafal azab. Lalu kata perempuan ini, siapapun yang yakin akan hisab, hisab ini semua kita ini akan ditanggungjawabkan, apa yang kita omongkan akan ditanggungjawabkan. Harta kita dari mana dapatnya, setelah dapat itu kemana pula arahnya. Kemudian badan kita ini, tubuh kita ini kemana aja dibawa. Ke masjid, alhamdulillah. Membantu orang, syukurillah. Memfitnah orang, janganlah. Mengadu domba, tambah lagi jangan. Akan ditanggungjawabkan, akan dihisab. Faman aikona fa innahu man aikona bil hisab khafal azab. Siapa yang yakin akan hisab itu, maka dia takut dengan azab. Azab ini ada dua. Pertama, azab di dunia ini. Kita sering melihat, kadang dia curang dia misalnya. Seringkali timbangannya enggak benar. Seringkali dia rentenir dengan bunga yang mahal, besar, mendesak-desak lagi kita. Belum ada duit, didesak-desak. Akhirnya matinya susah, kuburannya berair. Dunia azab. Yang lebih-lebih lagi azabul akhirah. Tentu azab yang asli, yaitu azab akhirat. Donald Trump selamat dunianya, tapi kalau akhirat nggak mungkin. Firaun dunianya juga nggak selamat, tenggelam. Akhirat jelas. Siapapun pokoknya yang berbuat dunianya tidak ia timbang-timbang, tidak ia pikir-pikir, selonong boy saja, itu akan kena azab, baik di dunia, apalagi nanti yang saya bilang tadi, azabul akhirah. Ini yang dimaksud hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, hitung-hitunglah diri kita ini. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Sebelum nanti kita dihisab oleh Yang Maha Kuasa Allah. Polisi jadi polisi yang baik. Tentara jadilah tentara yang mengamankan, jangan malah meributkan.
Auri juga gitu. Ada kejadian Auri mau ngambil tanah wakaf kuburan lagi di Kartama. Wah, dia ngaku dia punya tanah, padahal ini untuk kuburan. Akhirnya syukur-syukur Pak RW-nya agak berpikir kreatif. Dia umumkan di warga, semua warga saya besok datang ke tanah wakaf, wajib bawa parang, jangan bawa cangkul, parang aja bawa. Warga bingung juga, ini gotong royong apa ini, kok bawa parang aja, nggak bawa cangkul. Lalu ditelepon juga Auri yang ngaku-ngaku punya tanah tuh. Akhirnya jumpalah di Kartama, tempat tanah tuh. Dibilang sama Pak RW, Pak Auri, tuh warga saya udah bawa parang semua tuh, gimana? Mau ngaku punya tanah atau enggak? Ya walaupun Auri dia takut juga kena keroyok. Alhamdulillah pembagiannya terbalik. Akhirnya dia 20% dapat bagian, 80% untuk tanah wakaf kuburan. Ini pentingnya kalau kita kreatif dari pemimpin itu. Supaya apa? Setiap pemimpin akan diminta hisabnya nanti. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap yang kamu pimpin, RT, RW, pengurus masjid, ketua pemuda, dirimu sendiri, kamu kan memimpin dirimu sendiri, akan diminta tanggung jawabnya atau hisabnya. Inilah yang bisa saya sampaikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.